Ini punya calon bingung, si A atau si B atau si C. Oh, agak keren kan calonnya telu. Lah sementara si C anteng saja. Anteng saja. Maka yang anteng ini yang tidak ada petunjuk apa-apa adalah petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan terkait istikharah jodoh. Pada video sebelumnya, pada saat seseorang bingung memilih jodoh, itu maka yang harus dilakukan atau yang hendaknya dilakukan adalah istikharah. Dengan cara istikharah yang netral, alias kalau orang mau dipilihkan oleh Allah, maka dirinya itu harus benar-benar berserah, rela dipilihkan yang mana. Sehingga tidak ada istilah orang namanya istikharah, ya Allah, pilihkan mana yang terbaik untukku ya Allah. Kalau menurutku sih ini ya, wah ini tidak sopan banget. Kepada kiai saja kalau seperti itu tidak sopan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istikharah yang relatif sering, ya, relatif sering seperti air dalam satu gelas itu kalau sering dituang-tuang maka luber itu bagaikan jawaban. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang yang sholat istikharah? Ada banyak sekali bagaimana Allah memberikan petunjuk, tapi kalau saya simpelkan menjadi ada 3. Yang pertama dan yang paling sering ketika saudara atau saudari sudah istikharah, mesti ingat ya, fungsi istikharah 2, yakni kalau calon saudara atau saudari itu adalah satu orang yang sedang dibingungi apakah dia baik atau buruk, maka fungsi istikharah adalah memohon petunjuk apakah orang tersebut baik atau buruk. Kalau orang yang mulai dekat dengan saudara maupun saudari itu banyak orang, misalkan calonnya berapa, 32 gitu, maka fungsi istikharah adalah menetapkan yang memang asli hak diri, menjauhkan yang bukan hak diri. Karena dekat semua, banyak, itu bukan mengenakkan hidup, justru itu memperpusing hidup. Banyak orang menunda pernikahan bukan karena tidak ada calon, tapi bingung milih calon. Maka banyak calon itu bukan anugerah, Mas Bos. Itu boleh jadi musibah. Jangan bangga, apalagi dibangga-banggakan di hadapan teman buat status. Kalau aku sih banyak yang cinta kepadaku. Nyatanya rum nikah-nikah. Oleh karena itu istikharah lah. Baik. Istikharahnya seperti yang tadi saya sampaikan atau lihat di video yang sebelumnya. Nah, sekarang fokus ke jawaban. Jawaban yang pertama dan yang paling sering, yang paling umum, paling lazim, paling awam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang yang sudah istikharah. Jawabannya melalui sebuah keadaan. Misal nih, Mas kameramen misalkan. Ini punya calon bingung, si A atau si B atau si C. Oh, agak keren kan calonnya telu. Mana ini ya Allah? Istikharah netral, memohon kepada Allah, benar-benar kita ini bodoh, Allah lah yang Maha tahu. Kemudian ternyata makin kesini si A itu kok makin nampak kalau dia itu bukan orang yang baik, keluarganya bukan keluarga baik-baik. Ya sudahlah. Berarti bukan calon sampean Mas si A itu. Kemudian si B mantep sih ini, tapi terjadi beda keyakinan. Sini yakin mau, sana yakin mau juga sih, mau pergi. Alias dia menampakkan ketidakcocokan dengan diri kita. Ya sudahlah. Lah sementara si C anteng saja. Maka yang anteng ini yang tidak ada petunjuk apa-apa adalah petunjuk. Masih ingat kan? Jim, ha, kho. Jim itu tanda-tandanya ada titik di bawah, kho itu tanda-tandanya ada titik di atas. Kalau ha apa? Tidak ada tanda, maka itulah tanda. Oke. Berarti Allah menjawab lewat sebuah keadaan yang mengarahkan kita harus milih siapa, harus bagaimana. Asal kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah, berserah kepada Allah, diberi yang terbaik oleh Allah, maka istikharah ini pasti akan berfungsi. Baik, itu yang paling umum dan yang paling sering. Kemudian jawaban yang nomor 2 adalah lewat mimpi. Hanya mimpi ini tergolong sedikit, apalagi untuk kalangan anak muda.
Untuk kalangan anak muda, mimpi kadang-kadang pengen istikharah dimimpikan sama calon si A. Keinget cantiknya bagaimana, malah ngimpi itu ya setan. Atau itu ya singa, itu ya ulo dan sebagainya. Lalu bagaimana? Mimpi yang nomor ini relatif jarang. Ada orang yang ketika dia istikharah jodoh, kemudian Allah Subhanahu wa taala memimpikan, ya, membuat orang tersebut mimpi kepada calonnya. Ketika dikonfirmasi ternyata calon itu sesuai apa yang ada dalam mimpinya, ya boleh jadi itu petunjuk, maka tinggal mengikuti langkah-langkah berikutnya. Kemudian yang nomor 3, ya, maaf, masih tentang mimpi dulu ya. Mimpi ini sebagian ulama di Ta'birur Ru'ya itu disebutkan untuk orang-orang awam seperti kita, ada mimpi itu yang layak ditafsiri dan ada mimpi yang tidak layak ditafsiri. Mimpi yang tidak layak ditafsiri adalah mimpi-mimpinya orang yang dia tidurnya dalam kondisi tidak suci. Tidak suci secara zahir, dia tidak wudu, tidak suci pula secara pikiran. Jadi memang sebelum mimpi memang bayang-bayang, lalu kemudian masuk ke dalam mimpi lah. Kalau itu namanya kembang tidur. Kemudian mimpi yang layak untuk ditafsiri, yaitu mimpinya orang yang sebelum tidur dia istikharah, berdoa dan sebagainya. Oke ya. Kalau soal mimpi ketemu Rasulullah itu soal lain ya. Itu memang tidak perlu ditafsiri karena jelas benernya. Kemudian yang nomor 3 nih, nomor 3. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang yang sudah lama istikharah. Ini tertulis dalam kitab-kitab kekinian banyak. Syekh Mutawalli Sya'rawi juga nulis terkait masalah istikharah. Lalu ulama-ulama kekinian banyak yang nulis terkait masalah istikharah. Yang nomor 3 adalah mimpi yang dilingkan ke orang lain, ke orang tua atau ke guru. Ini pernah terjadi. Ada salah satu santri kami, ya dia sebelum mondok di tempat kami, dia sudah pernah mondok di tempat lain yang besar. Kemudian pada saat kuliah di tempat saya, dia kuliah. Di situ pada saat selesai dia kuliah, dia mau menikah tapi bingung antara dua calonnya. Yang satu di Jawa, yang satu adalah orang luar Jawa. Kemudian dia istikharah. Begitu seringnya dia istikharah itu, tiba-tiba yang terdapat di dalam mimpi si santri ini adalah justru wajah gurunya. Ya, wajah guru. Kemudian dia sowan ke Kudus, karena dia dulu mondok di Kudus. Langsung sowan kepada Mbah Yai Bunyai. Mbah Yai sama Bunyai itu langsung to the point. Nang, aku ki seneng banget nang nek sampean ki entuke jodoh. Aja ngado-ado. Wong kene lah, ku karo rewang-rewang nang pondok. Udah jawaban. Mimpi yang dilingkan ke orang lain. Bisa itu guru, bisa itu orang tua. Nah, dari 3 jawaban istikharah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala inilah, maka saudara termasuk yang mana? Biasanya yang pertama. Asal ingat ya, syarat istikharah yang satu harus netral, yang nomor 2 istikharahnya relatif sering. Sebelum saya tutup, Syekh Ibnu Sirin itu mengupas banyak hal terkait masalah mimpi. Termasuk mimpi-mimpi orang yang hasil dari istikharah. Bagaimana itu ya? Persis tadi yang seperti saya terangkan, dengan adanya adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian yang tadi sudah saya bahas. Pada intinya adalah siapa yang hari ini sedang bingung terkait siapa jodohnya, maka segera banyak-banyak istikharah dengan netral dan istikharah dengan relatif istiqomah, lalu berserahlah kepada Allah. Allah memberikan jawaban lewat cara seperti apa. Cara yang pertama, yang paling sering, yakni sebuah keadaan yang menuntut. Cara yang nomor 2 lewat mimpi. Dan cara yang nomor 3 adalah lewat mimpi yang dilingkan ke orang lain. Atau kadang tidak mimpi, tapi kebayang terus. Kebayang gurunya, kebayang orang tuanya. Silahkan soal, silahkan silaturahim. Kadang-kadang Allah ngasih jawaban, Allah ngasih petunjuk lewat orang yang hari ini sedang kita kebayang. Misalkan guru dan sebagainya. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.